Beri kami jalan. Aku tidak suka keributan. Bagus, Tuan. Memang kita tidak perlu ribut. Asal kebutuhan kami terpenuhi. Tuan bayar saja upeti. Kemudian, Tuan boleh melewati daerah kami. Ini daerah bebas, saudara. Siapapun berhak memasuki daerah ini. Jadi buat apa kami harus bayar upeti? Tuan, betul. Ini memang daerah bebas. Tapi apakah kebebasan itu bisa menjamin keselamatan Tuan? Kami bisa menjaga diri. Selamat tinggal. Terima kasih. Lain kali kau harus lebih berani. Ya. Yam, pepaya sudah dipetik belum? Sebentar, Den. Saya kasih makan burung dulu. Nanti bawa ke dapur ya. Iya, Den Ayu. Den! Den Ayu! Ada apa sih, Yam? Kok teriak-teriak? Itu Den Ayu, yang ditunggu. Sudah datang. Saya bantu, Kang. Tidak usah, Ningrum. Biar Kakang saja yang bawa. Akhir-akhir ini, Kakang agak aneh. Selalu saya tidak diperbolehkan membantu Kakang. Kenapa? Saya takut kehilangan ini. Saya tidak mau bayi kita terganggu hanya karena kamu bekerja terlalu berat. Tidak, Kakang. Saya akan hati-hati menjaga ini, supaya nanti tumbuh menjadi manusia perkasa seperti Kakang. Bukan cuma perkasa, tapi juga seorang pendekar yang baik. Ya, pendekar yang baik seperti Kakang.
Kenapa, Kakang? Sepertinya Kakang memikirkan sesuatu. Tidak apa-apa, istriku. Saya hanya ingat masa lalu. Kang Marco, ayo makan. Tunggu sebentar. Makanannya sudah siap. Tidak enak kalau dingin. Belajar sabar sedikit. Ningrum, aku menemukan sesuatu. Coba terka. Apa? Ayo. Tidak tahu. Betul? Tidak tahu? Bawa ke sini, Kakang. Ini belum jadi. Kamu sudah bisa membuat ini. Belajar dari siapa? Dari Iyam. Dan Ayu, ada tamu. Ningrum, masuk ke dapur. Jangan keluar kalau tidak kupanggil. Ya, Kakang. Tapi kenapa mesti begitu? Aku khawatir dia berniat jahat. Ayo masuk. Kang Karto! Kang! Ternyata kau masih mengenalku, Marconi. Masih, Kang. Kakang sedikit pun tidak berubah. Hanya rambutnya saja yang berubah. Kalau rambut sudah putih, itu namanya berubah. Sudah tua. Silakan duduk, Kang. Saya ambilkan air minum. Sekalian saya perkenalkan dengan istri saya. Oh, jadi rupanya kau sudah bisa punya istri? Sebentar lagi saya punya anak, Kang. Tempat yang aman untuk bersembunyi. Jauh dari keramaian. Pantas orang-orangku tidak bisa menemukannya. Kang Karto, kenalkan, Kang. Istriku. Tak kusangka istrimu secantik ini. Pantas kau bertahun-tahun bersembunyi di tempat sepi ini. Kang Karto, berlebihan. Ningrum, gorengkan ikan mas buat Kang Karto. Baik, Kang. Saya heran. Dari mana Kang Karto bisa menemukan tempat ini? Lama sudah aku mencarimu. Sampai pada suatu saat, ku dengar seorang pencari kayu berhasil menggagalkan perampokan. Kupikir, siapa lagi kalau bukan kau? Sebetulnya, saya sudah tidak mau berkelahi lagi. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf, Kakang. Saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Meskipun tanpa berlimpah harta. Waktu telah membuatmu jadi berubah. Apa mungkin karena perempuan itu? Ya, dia mengajariku kejujuran dan memberiku kedamaian. Tak kulihat ada kekayaan di rumah ini. Apa hartamu dulu sudah habis? Tidak. Saya tidak pernah menggunakannya. Harta itu saya simpan di satu tempat. Dan saya sudah membuat gambarnya. Agar kalau saya mati nanti, masih ada orang yang bisa menemukannya. Marconi, sebelum aku pulang, ada yang mau kutanyakan. Kau ingat perampokan terakhir dulu?
Iya. Ternyata saudagar itu menyimpan kitab pusaka Gembul Selawi. Apa kau menemukannya? Tidak. Cari apa, Kang? Cari gulungan kulit kambing. Dulu aku simpan di bawah sini, dalam kotak, tapi tidak ada. Apa aku lupa ya? Kulit kambing? Oh, ya. Saya simpan di belakang. Tolong ambilkan. Ya, Kang. Kang Marco? Kakang mau minum kopi? Iya. Gambar apa itu, Kang? Kok cemas sekali? Gambar ini menyimpan masa lalu Kakang. Kelihatannya Kakang menyembunyikan sesuatu. Kang, barangkali kalau saya tahu itu lebih baik. Karena saya istri Kakang. Ningru, Kakang harap sikapmu tidak akan berubah setelah tahu siapa sebenarnya Kakang. Berapa lama lagi kita sampai, Ayah? Tidak lama lagi. Dusun itu letaknya di balik bukit, di luar hutan itu. Ibumu pasti sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan kita. Ayah, kenapa kita mesti pindah dari dusun Babakan? Di sana Lasti sudah punya banyak teman. Anakku, kita pindah untuk sementara. Nanti kalau dusun Babakan sudah bebas dari gangguan iblis muka merah, kita pindah lagi. Pegang ini, buat jaga diri. Tidak mau, Ayah. Lasti takut. Lasti mau sama Ayah. Aduh, Lasti. Cepat pergi. Tidak mau, Ayah. Pergi. Keturunan Mat Salim tidak boleh dibiarkan hidup. Jangan bunuh saya, Tuan. Ampuni saya, Tuan. Jangan. Yang tua lebih dulu. Hah? Ini yang Kakang mau.
sini sama banyak. Apakah kau menemukan sesuatu selain harta ini? Tidak. Aku percaya padamu. Ini bagianmu. Ya! Tadinya aku bermaksud mempelajarinya secara diam-diam. Tapi tidak kuteruskan, karena pengaruhnya tidak baik. Buku itu berisi pelajaran ilmu silat Gembul Selawi, aliran hitam. Kakang, saya takut. Pantas setiap saya melihat benda itu, selalu saja timbul perasaan tidak enak. Kang, temani saya tidur. Kakang belum mengantuk. Tidur saja di sini. Sedang melamun apa, Kang? Bukan sedang melamun, tapi mensyukuri. Ternyata semakin tua, hidup ini menjadi lebih menarik. Tidak lama lagi, Kakang akan menjadi seorang ayah. Kita sama-sama membesarkan anak. Kau bertugas mengajari kelembutan. Aku mengajari cara hidup seorang laki-laki. Saya tidak mengerti, Kang. Yang saya tahu, kalau saya senang, saya tersenyum. Kalau sedih, ya saya nangis. Bagaimana perasaanmu selama tinggal bersama Kakang? Saya selalu tersenyum, Kang.
Mau apa kemari? Berani juga kamu ya. Aku Ciprut Gambio. Jangan coba main-main. Aku bunuh kamu. Hah? Mau ciprut, mau caprap, aku tidak peduli. Ayo pergi. Mau coba kamu ya? Hah? Dan, lekas pergi Dan. Ada orang jahat. Hati-hati. Yap. Hati-hati. Ada orang jahat. Siapa kau? Cukup cantik. Ayo kemari. Jangan takut. Pergi kau. Pergi. Ayo. Pergi. Setan kembar. Kalian cari benda itu. Setan kembar di mana kalian? Ya, Kakang. Kakang, apakah benda ini yang kita cari? Kembalikan. Kalau tidak, ku bunuh kamu. Tugas kita telah selesai. Lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini. Aku setuju, Ciprut Gambior. Aku ingin segera mendapatkan bagian. Kakang Weri, cepat tinggalkan tempat ini. Tidak, Wiru. Aku belum puas kalau belum mencabik-cabik perempuan ini. Hati-hati, Kakang. Jangan sampai si iblis itu datang.
Ningrum? Ningrum? Kang Marco, ini pakaian anak kita. Maafkan saya. Saya tidak bisa menghindarinya. Siapa yang melakukannya? Siapa? Kang, saya masih bisa sembuhkan. Iya. Sama-sama membesarkan anak kita. Kang, sakit Kang. Peluk saya Kang. Ningrum, pada kayu ini darahmu mengalir. Dengan kayu ini pula, aku akan membalas dendam. Pamungkas Gembul Selawe. Apakah tidak boleh aku menjadi baik? Sepertinya kejadian itu datang terlalu cepat. Pada saat aku sedang merasa bahagia, menikmati hidup yang sebenarnya, penuh ketenangan dan kedamaian. Ningrum, maafkan Kakang. Aku harus cari mereka sampai dapat. Berani? Ayo maju.
Pak Dimon, ayo keluar. Sudah aman. Terima kasih, Pak Mawi. Lain kali, kalau mau jualan ke pasar, jangan lewat hutan. Lewat jalan yang biasa saja. Lambat dikit. Yang penting selamat. Ya toh? Tadinya saya pikir lewat hutan lebih dekat, Pak. Karena motong jalan. Nggak taunya malah jadi begini ini. Ya itu, segala sesuatu, kalau mau gampangnya saja, ya jadi begitu. Sudahlah, orang-orang minta di mana? Suruh keluar. Cepat bawa barang-barangmu keluar dari sini. Ya, Pak Mawi. Dikun, Partogi, ayo keluar. Sudah aman. Kam, ayo. Ya. Dasar penakut. Bukannya melawan, malah ngumpet. Percuma aku bayar kamu. Sebetulnya tadi mau melawan. Biar sedikit, bisa juga main silat. Tapi keburu Pak Mawi Payung datang. Lawan? Lawan apa? Coba kalau aku mati, siapa yang kasih makan kamu? Ah, sudah. Yang penting kan sudah selamat. Hah? Pak Mawi, ini punya Pak Mawi yang tadi jatuh. Siapa kau? Apa kuat teman yang perampok-perampok tadi? Bukan. Aku hanya ada urusan dengan kau. Lucu. Kena saja tidak. Bagaimana ada urusan? Tutup mulutmu. Kalau dugaanku benar, berarti hari ini hari terakhir kau melihat matahari. Sebetulnya, aku merasa tidak punya urusan denganmu. Tapi karena kau menantangku berkelahi, apa berbuatlah. Dan lagi pula, kalau melihat mukamu, rasanya kau bukan golongan manusia baik. Aku memang bukan manusia golongan baik. Tapi aku pernah berusaha mau baik. Memang tidak gampang jadi manusia baik. Ayo bunuh, jangan ragu. Sebagai pendekar, aku rela mati dalam pertarungan. Maafkan, aku telah salah duga. Selamat tinggal. Ya. Tunggu. Kenapa? Masih kurangkah permintaan maafku? Tidak, sobat. Aku hanya ingin membantumu. Sepertinya kau sedang dalam kesulitan. Coba, kulihat gelang yang kau pegang tadi. Perkumpulan apa yang memakai lambang seperti itu? Siapa ketuanya? Perkumpulan perampok. Mereka menguasai bagian selatan, kaki Gunung Parakas. Ketuanya disebut Gambior. Di mana letak gunung itu? Tidak jauh dari tempat sini. Kira-kira setengah hari perjalanan. Tapi mereka selalu berpindah-pindah tempat. Terima kasih. Aku akan cari mereka. Tunggu.
mereka tidak akan keluar. Tidak apa. 3 hari 3 malam pun aku akan tunggu mereka. Percuma, kau tak akan menemuinya. Aku bersedia membantumu, tapi tidak sekarang. Sebaiknya kita tunggu sampai dia keluar dari tempat persembunyiannya. Jadi, kau ke rumahku saja dulu. Nah, itu rumahku yang banyak payungnya. Ayo. Sur, Pak Mawi pulang. Ah, Pak Mawi datang. Aduh, Pak Mawi pulang. Muak aku, muak. Bilang mau ke pasar, pulang-pulang bawa laki. Kecil. Kamu kenapa, Suro? Kok kayak orang kesurupan? Payung bagus-bagus dicoret-coret. Cemburu ya? Hah? Cemburu? Memang aku cemburu. Mau apa? Ya nggak mau apa-apa. Sur, kalau aku jadi kamu, aku malah senang. Pak Mawi bawa laki-laki. Orangnya masih muda, ototnya besar. Memangnya kamu pikir aku suka yang muda-muda, apa? Oh, suka yang alot-alot ya? Sudah. Aku nggak suka. Aku benci. Benci, aku benci. Aku nggak suka. Nggak suka. Benci. Ada apa nih, Jap? Ada apa? Oh, enggak, Pak Mawi. Nggak suka. Ada apa nih? Ada apa? Enggak, Pak Mawi. Kaki saya kesemutan. Alah, kesemutan nangis. Cengeng. Itu barang kenangan. Waktu aku muda dulu, aku ini seorang nelayan. Pernah ada orang asing yang terdampar di pantai. Kemudian aku tolong. Orang itulah yang mengajarku silat. Tapi setahun kemudian, ia mati. Sakit paru-paru. Itu senjata dan pakaiannya. Mendengar ceritamu tadi, aku seperti mendapat kawan yang senasib. Setahun yang lalu, rumah ini tidak sesepi ini kalau malam. Istriku memasak lem di sudut sana, dan anak gadisku Sutipah membantuku mengecat payung. Ia sangat pandai menggambar, terutama menggambar kubu-kubu. Dan satu yang sulit kulupakan, ia selalu menyanyi pada saat dia bekerja. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Pada saat tertentu, aku masih bisa mendengar suaranya di ruangan ini. Mungkin hanya perasaanku saja. Di mana anak istrimu, Kakang? Istriku terbunuh. Anakku diculik orang. Waktu itu, aku sedang mengantarkan dagangan. Istriku sekarat waktu aku datang. Badannya penuh cambukan. Ia diperkosa. Ia sempat bilang, pelakunya bermata satu. Ini pisangnya, Pak Mawi. Ya, cepat. Kakang tahu siapa pelakunya? Namanya Meguwo, penjahat kambuan. Ia mau bekerja kalau uangnya sudah habis. Selama ini, aku terus-menerus mencari kabar, tapi ia tak pernah muncul. Jadi dugaanku, ia disuruh orang untuk menculik anakku.
Mati aku. Ini. Mati aku. Apa ini? Hah? Pak Maui? Mati aku. Ada apa Pak Maui? Pak Maui ada apa? Ada binatang. Ada apa Pak Maui? Ada apa? Ada binatang. Ayo bunuh, cepat. Bunuhnya bagaimana? Digigit. Iya. Salah. Bukan yang itu. Semprol. Yang mana? Sebelahnya. Yang ini. Ini. Ya. Tikus. Sudah dapat kabar, Kang? Sobat, Tibrut Gambior baru saja merampok kampung Muduwatu. Tidak jauh dari kampung ini. Aku pergi sekarang, Kang. Percuma. Dia tidak akan keluar kalau kau datang sendiri. Akan kucari sampai dapat. Aku percaya. Kau pasti bisa mendapatkannya. Tapi perlu waktu. Oh, begini saja. Aku ada akal. Kita pura-pura jadi saudagar yang mau kirim barang. Kemudian kita lewati hutan di balik kampung itu. Ayo cepat, ganti pakaianmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Aduh Pak Maui. Ayo lawan, jangan takut. Mau berlagak jadi pahlawan ya? Aduh, Pak Maui, copot. Awas sobat. Hebat. Sungguh hebat. Anak buahku kau babat habis. Sayang, aku datang terlambat. Tapi jangan harap kau bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Tibrut Gambior, perhatikan mukaku baik-baik. Agar kau tidak mati penasaran. Siapa kau? Aku penghuni Lembah Arum. Hari ini aku akan menuntut balas kematian istriku. Jadi, kau si iblis muka merah. Istriku. Ini yang pertama. Siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa itu? Siapa? Donggala. Setan kembar.
Maguwo si mata satu. Iya. Apa? Awas, sobat! Aduh, Pak Maui. Masuk. Aduh, Pak Maui. Kita tidak bisa menunggu sampai iblis itu datang kemari. Berbahaya. Sebelum dia tahu keterlibatan Raden Arya Geni, kita sudah harus membereskannya. Apa tidak lebih baik kita buka saja permasalahannya, Kakang? Biar iblis itu tahu kalau kita hanya orang upahan. Kenapa? Kalian mulai takut? Kami tidak takut, Kakang, selama kita masih bersatu. Ini taktik. Kalau Raden Arya Geni tahu bahwa iblis itu masih hidup, dengan sendirinya jatah kita setiap bulan pasti dihentikan. Kalau tidak mau begitu, kita harus berbuat sesuatu. Selama ini cukup enak. Tanpa kerja keras kita bisa hidup mewah. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Kalian cari Maguwo, bunuh iblis itu. Sir, Kang Mawi mana? Dari tadi tidak kedengaran suaranya. Pak Mawi sudah pergi dari sumpah tadi, menuju lereng Gunung Sempur. Bapak disuruh menyusul aja. Berapa lama perjalanan dari sini? Nggak tahu. Saya belum pernah ke sana. Kamu pernah ke sana, Lip? 1 harian kalau berjalan kaki dari sini. Kenapa buka baju? Semprol. Ayo, Kang. Jangan malu-malu. Katanya mau ngamar. Sembarangan. Siapa mau ngamar? Aku datang kemari, mau nyari orang. Edian. Seperti dikejar hantu, Kakang. Orang mau nanya, malah telanjang. Orang yang duduk di sudut itu seperti pedagang. Marah.
Marah juga. Dua-duanya jadi marah. Kenapa tidak tanya dia saja? Iya ya. Cantik marah. Maaf, Pak. Bapak pedaging ya, Pak? Ngomong apa? Pedaging. Sekali lagi. Pedagang. Ngomong kenceng salah. Lah, sama kok lebih tahu dari saya? Ya tahu. Dilihat dari pakaiannya. Kan lain kalau orang banyak uang. Kakang bisa aja. Tambah tuanya, Tun ya. Kalau saya pedagang, sampean mau apa? Ah, tidak. Saya hanya mau tanya, habis perjalanan dari mana? Oh, dari utara, mau ke selatan, mau menuju desa Wadas Kirang. Biasa bawa barang kelontongan, Pak. Ah, kebetulan. Apa Bapak kenal namanya Raden Arya Geni? Semua pedagang yang lewat sana, ya pasti kenal. Beliau tuh orang terkenal di sana. Baik sampai semua penjahat takut sama beliau. Bapak kok tahu? Semua pedagang ya tahu. Asal bayar ini tiap bulan. Pokoknya tidak ada penjahat yang berani ganggu. Oh. Nah, kalau sudah bayar, dapat ini. Siapa yang membakar rumah? Tidak tahu, Pak Mawi. Tahu-tahu sudah terbakar. Rumah. Pak Mawi. Pak Mawi. Pak Mawi. Talib dan Rajab mati. Badannya hangus terbakar. Kau tahu kejadiannya? Tidak, Pak. Saya sedang tidur di rumah tangga. Kau kan kusuruh ke rumah. Kejadian ini ada kaitannya dengan persoalan kita. Lebih baik sekarang Kakang berangkat mencari Arya Geni. Akan kucari bangsat Arya Geni. Kita berpisah, Kakang. Saya masih harus mencari setan kembar dan Donggala. Hati-hati, sobat. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu.
Mana Donggala? Ketua menunggu di Bukit Ganda Mayit. Perhatikan lembah itu. Ujung dunia pun kau takkan lolos dari tanganku. Jangan takabur. Lihat di belakangmu. Apa mungkin kau masih bisa keluar hidup-hidup dari lembah Ganda Mayit? Aku teringat istrimu. Cantik, mungil, hangat, aku puas. Sakit, Kang. Peluk saya, Kang. Donggala, ayo turun kau. Sekarang giliranmu. Sabar. Tahan amarahmu. Barangkali masih ada cara lain selain kita bertarung.
Apa maksudmu? Aku bukan satu-satunya otak penyerangan rumahmu. Aku hanya orang upahan. Siapa yang mengupahmu? Raden Arya Geni. Di mana harta itu sekarang? Soal itu aku tidak tahu. Aku hanya diupah untuk mencuri gambar dan membunuh keluargamu. Maksudku begini. Bagaimana kalau kita bersama-sama melawan Raden Arya Geni? Kau boleh ambil hartamu. Dari mana Raden Arya Geni tahu aku punya harta? Itu juga aku tidak tahu. Bagaimana? Kau setuju dengan usulku? Usulmu menarik, Donggala. Cukup licik. Aku sudah tidak tertarik lagi dengan harta itu. Semua yang terlibat dalam pembunuhan keluargaku harus mati. Termasuk kau, Donggala. Iya. Ternyata masih ada orang lain selain Donggala. Dari mana bangsat Arya Geni itu tahu kalau aku punya harta? Kelihatannya dia tahu betul masa laluku. Seingatku, aku belum pernah kenal dengan orang yang bernama Arya Geni. Ada urusan apa kau mengacau di rumahku? Hutang nyawa Arya Geni. Istriku mati.
Anakku kau culik. Aku datang kemari untuk mengambil anakku dan membuat perhitungan denganmu. Sudah lama tanganku tidak dipakai untuk berkelahi. Kulihat tadi ilmu silatmu cukup lumayan. Tapi kau bukan tandinganku. Sia-sia kau hanya mengantar nyawa ke sini. Anakku. Bapak. Maafkan Bapak, anakku. Bapak tidak bisa membawamu pulang. Bapak. Sudah kuduga. Suatu saat kau pasti akan datang kemari, sahabat. Aku yakin kau sudah mulai bosan tinggal di tempat sunyi itu. Jadi kau yang bernama Raden Arya Geni? Ya. Kartoprajan, jangan panggil lagi aku sahabat. Sekarang aku musuhmu. Sampai hati kau merusak persahabatan hanya karena harta. Kau yang mulai merusak persahabatan itu, Markoni. Mengapa kau sembunyikan kitab pusaka Gembul Selawi? Kau yang serakah. Kau mau pintar sendiri. Aku memang salah. Tapi kenapa kau menyuruh orang untuk membunuh dan memperkosa istriku? Kau menghancurkan kebahagiaanku. Aku hanya menyuruh membunuh, tidak memperkosa. Aku ingin membebaskan kau dari belenggu perempuan itu. Sadar, Markoni. Sekarang hatimu lemah, rapuh, tidak lagi tegar seperti dulu. Lagi pula kenapa kau mesti mempersoalkan kematiannya? Cari saja gantinya. Kalau kau mau, di sini pun banyak. Kau boleh ambil yang kau suka. Wanita memang banyak, Kartoprajan. Tapi kau telah merenggut kebahagiaanku. Kau hancurkan masa depan anak istriku. Aku bisa mengembalikan kebahagiaanmu, Markoni. Kekayaanku kita bagi dua. Dan aku bersedia mengembalikan kitab pusaka Gembul Selawi. Tapi dengan syarat, kita bersatu kembali membentuk kekuatan untuk memperluas daerah kekuasaan. Aku yakin kau tahu pekerjaanku. Cukup. Jangan coba pengaruhi aku. Aku datang kemari untuk menuntut balas kematian anak istriku.
Gembul Selawi. Aku rela mati dalam pertarungan ini. Kau tidak akan mampu melawanku, Markoni. Ilmu Gembel Selawiku lebih sempurna. Pamungkas Gembul Selawi.